Di antara hak-hak itu kemudian 1, 2, 3 tidak terpenuhi, atau dari aspek kewajiban 1, 2, 3 nggak terpenuhi secara optimal dari masing-masing. Nah, ini akan berpotensi akan memberikan peluang bagi timbulnya percekcokan. Nah, pada dasarnya hak talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Jadi suamilah yang punya wewenang untuk mentalak istrinya. Ya, kebolehan untuk mentalak ini memang secara hukum syara tidak dinyatakan ilat atau sebab hukumnya secara syariat. Ya boleh secara syariatnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu maratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sahabat Vertison TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu lagi di dalam kajian pranikah. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir. Kita akan masih bahas tentang masalah talak atau cerai. Kalau di pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas mengapa talak itu bisa terjadi, ya, dari sisi faktor penyebabnya. Kemudian harusnya ketika Islam itu sudah memberikan aturan tentang pernikahan, nah itu bisa menjadi sarana untuk mencegah jangan sampai talak itu terjadi. Nah, hari ini kita akan bahas, Anda bercerai akhirnya menjadi pilihan atau solusi terakhir ketika berbagai cara sudah diupayakan tapi tetap nggak bisa. Lalu bagaimana aturan talak atau cerai di dalam Islam? Baiklah, saya akan ingatkan lagi kepada kita semua, ya, bahwa setiap insan yang merajut kehidupan rumah tangga atau pernikahan pasti semuanya menginginkan kebahagiaan, ketenangan. Sebagaimana Allah juga sudah mengingatkan kepada kita semua di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Nah, ayat ini menjadi pengingat kepada kita semua, untuk apa sih sebenarnya kita itu menikah. Nah, di dalam ayat ini sekali lagi Allah ingatkan bahwa ketika Allah mempertemukan sepasang insan antara laki-laki dan perempuan, ya, kemudian disatukan dalam mitsaqon golizo, ikatan yang sangat kuat, ikatannya rumah tangga, karena Allah menginginkan di antara makhluknya ini kemudian tumbuh rasa sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta, kasih sayang, yang itu akan berlanjut kepada tumbuhnya generasi Islam, keturunan Islam, yang Allah harapkan kedepannya mampu
berfungsi menjadi khalifah fil ard, pemimpin di bumi yang meneruskan tugas mulia untuk melangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Nah, sakinah mawaddah warahmah ini memang faktanya tidak bisa secara instan ya kita rasakan ya. Meskipun semuanya pengen mendapatkan samara ini, tetapi tentu saja prosesnya memang nggak bisa instan, nggak secepat kalau kita bikin mie instan. Bahkan bikin mie instan aja namanya instan tetap pakai butuh waktu, paling nggak butuh berapa menit kan ya. Nah ini apalagi bicara tentang pernikahan, sebuah proses penyatuan dua manusia dari perbedaan berbagai latar belakang, kemudian disatukan oleh satu ikatan, tinggal dalam satu atap, beraktivitas bareng ya, dan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu saya kira memang butuh banyak hal untuk bisa menyatukan itu gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah terselenggaranya hak dan kewajiban masing-masing. Baik hak dan kewajiban istri maupun hak kewajiban suami. Nah, apa saja hak-hak itu atas suami? Nah, misalnya ketika menikah, istri berhak menerima mahar ya. Mahar itu kan salah satu bentuk kewajiban yang harus suami berikan ya, terutama pada saat pernikahan. Kemudian seorang istri juga berhak untuk mendapatkan nafkah lahir batin. Juga di dalam keseharian harus diperlakukan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kan begitu firman-Nya Allah. Ya Allah menginginkan perlakukanlah mereka istri-istri kalian itu dengan baik. Ya dalam segala aspek ya perlakuannya itu. Kemudian tidak lupa juga bahwa seorang istri itu juga membutuhkan bimbingan, didikan, khususnya yang terkait dengan agama. Ya, sehingga fungsi takdib, tarbiyah ya, tarbiyahnya seorang suami kepada istri itu memang yang utama. Kemudian lagi, nah kalau seorang suami kebetulan dia punya istri lebih dari satu, maka seorang istri tentunya juga punya hak yang sama untuk diberikan keadilan. Keadilan dari sisi perlakuan yang itu memang secara manusiawi mampu dilakukan oleh seorang manusia. Kemudian tentunya seorang istri juga berhak untuk dimuliakan. Nah ini beberapa hak istri terhadap suami, sesuatu yang mestinya harus didapatkan oleh istri dari para suaminya. Nah kalau yang terkait hak ini kemudian seorang istri tidak mendapatkan, nah ini tentunya akan bisa membawa kepada kerusakan kondisi. Nah sebaliknya, ketika di satu sisi seorang istri itu punya hak ya, yang harus dipenuhi suaminya, di sisi yang lain tentunya dia punya kewajiban. Nah kewajiban ini tentunya kan sesuatu yang harus ia lakukan terhadap suaminya. Ada hak, ada kewajiban. Itu dua hal yang memang harus selalu beriring. Nah, apa saja kewajiban istri terhadap suami? Yang pertama jelas. Seorang istri dia mesti taat dan patuh pada suaminya. Ya karena suaminya adalah qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga itu, pemimpin dia dan anak-anaknya. Maka taat dan kepatuhan itu merupakan sesuatu yang utama. Bahkan sampai dikatakan ya, taat patuhnya seorang istri itu bisa mengantarkan atau menjadi pintu surganya Allah gitu. Nah, ketaatan, kepatuhan ini tentu saja pada hal-hal yang tidak melanggar kepada syariatnya Allah. Karena tidak ada satupun ketaatan apabila itu sudah melanggar kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian kewajiban istri yang lain ya, dalam aspek manajemen rumah tangga, mampu mengatur rumah tangga dengan baik, mengambil hati suaminya, menghormati keluarga suami, kemudian dalam keseharian senantiasa bersikap sopan, tidak mempersulit suami, mendorong suami untuk lebih maju dan sebagainya.
termasuk bersikap qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh suaminya sebagai bagian dari nafkah yang ia berikan untuknya, berusaha untuk ridho, bersyukur, termasuk menjaga harta kekayaan suami ketika suami tidak ada di rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Lantas, apa hak dan kewajiban suami terhadap istri? Nah, hak suami atas istri, tadi sudah saya singgung juga ya, karena posisi suami itu adalah qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya ya. Maka suami punya hak untuk ditaati dalam hal apapun, dengan syarat perintah larangannya itu tidak mengandung kemaksiatan tadi. Kemudian hak suami atas istri, ya tadi, suami punya hak untuk hartanya dijaga oleh istrinya, dirinya dijaga oleh istrinya, berhak mendapatkan senyuman yang terbaik dari istrinya, kemudian tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, itu hak suami atas istri. Lantas ada hak suami, maka kewajiban suami apa? Nah, kewajiban suami itu sekali lagi karena dia seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, maka dia berkewajiban untuk membimbing seluruh anggota keluarganya, ya termasuk istri, membimbing, memberikan perlindungan, memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, mendidik agamanya. Kalau dia tidak punya kemampuan mendidik agama, ya berikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar agama dari orang lain, memberikan nafkah, di mana dalam nafkah itu terdapat biaya untuk rumah tangga, biaya pengobatan, biaya pendidikan bagi anak, kemudian tadi ya memuliakan istrinya. Nah, insya Allah ketika segenap hak dan kewajiban itu sudah tertunaikan secara maksimal dari masing-masing pasangan, baik suami dan istri, insya Allah ini jalan menuju sakinah, mawadah, warohmah. Tetapi andai kata di antara hak-hak itu kemudian 1, 2, 3 tidak terpenuhi, atau dari aspek kewajiban 1, 2, 3 nggak terpenuhi secara optimal dari masing-masing. Nah, ini akan berpotensi akan memberikan peluang bagi timbulnya percekcokan, perselisihan. Ya, ini kan kasus seperti ini banyak sekali ya. Terlebih di masa pandemi yang faktanya aspek ekonomi juga terikut kan ya. Nah, makanya dari beberapa data yang ada, tingginya tingkat perceraian di masa pandemi itu salah satunya kan dipicu oleh masalah ekonomi. Ya, ketika masalah ekonomi bermasalah, ya seringkali efeknya kan kepada pemberian nafkah ya. Ketika yang seperti ini tidak bisa terselesaikan oleh si pasangan ini, kemudian justru berlanjut kepada percekcokan, perselisihan. Nah, itu bisa mengantarkan tadi kepada gerbang perpisahan. Sahabat Partizan yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana ketika keretakan rumah tangga itu sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung cerai begitu saja? Atau ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya cerai itu dipilih menjadi emergency exit, pintu darurat. Nah, yang pertama, ketika perselisihan, percecokan itu sudah mulai muncul atau sering terjadi begitu ya, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap pasangan adalah melakukan muhasabah, mengevaluasi terhadap diri sendiri. Sejauh mana diri ini sudah berupaya untuk memenuhi hak pasangan. Sejauh mana diri ini sudah melakukan kewajiban yang harusnya dilakukan sebagai seorang pasangan, baik dia suami atau istri. Ya, misalnya kalau kita istri ya, ini menjadi waktunya untuk muhasabah. Apakah kewajiban sebagai istri misalnya
terkait dengan mendidik anak, terkait dengan pengaturan rumah tangga, atau terkait dengan pelayanan istri terhadap suami misalnya, itu sudah dilakukan. Nah, begitu pula suami juga mengevaluasi sejauh mana kewajiban kepada keluarga itu sudah terlalui. Nah, selain evaluasi bareng-bareng kemudian dilakukan, yang kedua, mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan ya. Subhanallah ya. Soalnya kalau di tengah percekcokan, perselisihan, ini kan biasanya syaitan itu akan mudah muncul. Dan tabiat syaitan salah satunya adalah dia senang terhadap perselisihan yang menimpa manusia, terlebih perselisihan yang menimpa terhadap pasangan. Nah, makanya di dalam salah satu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Nah, kemudian datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Dan seterusnya ya, kalimat di dalam hadis itu. Nah, jadi maksudnya di tengah kehidupan rumah tangga yang memang sangat memungkinkan tadi ya, adanya perselisihan, cekcok, pertentangan. Ini kalau tidak disadari oleh masing-masing pasangan, hanya menurutkan emosi, hawa nafsu, ego, maka disitulah sebenarnya dengan sendirinya pasangan itu sedang mengundang syaitan untuk datang, untuk membisikkan was-was, membisikkan bisikan-bisikan yang buruk di hati masing-masing kalau tidak menyadarinya. Nah, makanya sandarannya itu ya kembali kepada petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, kembali kepada sabdanya Rasulullah ya di dalam hadis-hadis beliau ketika dalam keadaan seperti itu. Kemudian kita diingatkan juga oleh Rasulullah ya, khususnya bagi para kaum istri ketika terjadi perselisihan itu untuk tidak brag-brug, tidak serta-merta ya, sedikit masalah kemudian ceraikan aku minta cerai aja, wis hidup kayak gini buat apa, pokoknya cerai. Nah, nggak serta-merta seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah sudah memperingatkan bahwa bagi siapa saja seorang istri yang dia menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. Naudzubillahi min dzalik ya. Di tengah masalah yang begitu banyak ya, kalau tidak mampu untuk melakukan manajemen emosi, hanya memperturutkan kemarahan ya, tanpa menimbang kembali sebenarnya hakikat masalah itu apa sih? Apakah ini sudah jatuh sampai pada masalah yang benar-benar solusinya itu adalah cerai? Atau masalahnya itu benar-benar bertentangan dengan syariatnya Allah? Atau sekedarnya hanya masalah-masalah ego? Nah, ini kan butuh pendalaman lebih lanjut, butuh pemikiran yang jernih untuk bisa menimbangnya, butuh perasaan yang lapang. Nah, makanya di awal-awal masalah ya, Rasulullah menuntunkan tadi jangan langsung minta cerai, karena kalau alasannya itu tidak bisa dibenarkan secara syariat, justru ya dikhawatirkan tadi itu akan membuat si wanita itu terjauh dari bau surga yang harusnya bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah, sahabat Vertizon TV yang dirahmati oleh Allah, selain melakukan muhasabah atau evaluasi masing-masing pasangan, kemudian senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memperturutkan hawa nafsu,
Ketika terjadi pertikaian, yang ketiga adalah berupaya untuk melakukan islah atau langkah perbaikan. Allah sudah memperingatkan kepada kita semua ya, terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Ini Allah mengingatkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka para istrimu itu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ayat ini memerintahkan kepada para suami, ya termasuk include juga di dalamnya kepada para istri ya. Ketika mendapati ada kondisi yang buruk dari masing-masing pasangan, entah itu dari sisi sifat atau karakternya, perilakunya pada saat itu, atau kondisi-kondisi lain yang kita pandang buruk, maka Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersabar. Ya sabar ini ya bukan berarti kemudian nerimo gitu aja atau membiarkan begitu saja kondisi yang buruk, enggak. Tetapi bersabar di sini dalam konteks tentu saja berupaya untuk melakukan perbaikan, tetapi di satu sisi kita berupaya untuk bisa menerima itu gitu. Jadi artinya enggak langsung mutung atau langsung minta cerai pisah gitu ya, tapi bersabar dulu. Nah, bisa jadi kita menganggap sesuatu itu buruk dalam pandangan kita, tapi sebenarnya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, masalah-masalah dalam rumah tangga itu kan sesuatu yang biasa ya, ya bumbunya orang menikah, ya masalah itu sendiri ya, sebagaimana orang hidup, bumbu kehidupannya ya masalah itu sendiri. Justru masalah itu diberikan kan memang sebagai ujian, sejauh mana seorang manusia itu mampu untuk menyikapinya dengan baik, dengan cara pandang Islam dan seterusnya gitu. Yang namanya ujian masalah tentu secara wujudnya kalau kita rasakan ya pastinya mengandung keburukan, gak enak, menyedihkan, nyebelin kan gitu. Nah tetapi kalau coba kita dalami nanti, ya insya Allah kita akan temukan hakikat bahwa seringkali keburukan yang kita rasakan itu di dalamnya itu jadi karena ada kebaikan-kebaikan. Nah dalam hal ini tadi harus bersabar. Menjumpai seorang suami yang punya perilaku yang buruk ya. Nah siapa tahu di balik keburukan sikap yang ditampilkan memang ada sesuatu. Ya ada penyebabnya, latar belakangnya. Kemudian yang dari situ justru menjadi media pembelajaran, termasuk media pembelajaran untuk lebih sabar tadi. Jadi belajar juga untuk mencari solusinya apa dan lain sebagainya. Nah insya Allah sebagai orang yang beriman kita yakin bahwa di balik keburukan-keburukan itu insya Allah di dalamnya Allah memberikan ujian yang berupa kebaikan. Kemudian termasuk langkah islah. Nah ini kalau tingkat keburukannya itu sudah naik ya. Nah misalnya ada istri yang ngeyel banget, nggak bisa dikandani suaminya lah ya. Nah, padahal maksud suaminya itu baik ya. Suaminya berupaya untuk membimbing, mengajak istrinya kepada jalan kebaikan. Nah ini contohnya ada seorang suami menginginkan istrinya itu kalau keluar rumah mbok ya nutup aurat, pakai jilbab, pakai himar, tidak memakai pakaian yang ketat, menerawang dan sebagainya. Ini kan baik, sesuai dengan syariat. Tapi istrinya belum mau gitu misalnya. Sudah dinasihati berkali-kali, belum mau juga untuk mengikuti dan seterusnya. Nah, kalau sudah menunjukkan pertentangan yang nyata terhadap ketaatan kepada suaminya, padahal suaminya itu sudah mendasarkan kepada syariat ya, sudah dinasihati nggak mempan juga, maka syariatnya kalau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 itu, nah itu sudah jatuh kepada nuzus ya, pembangkangan
istri terhadap suaminya. Solusinya setelah dinasihati nggak bisa, dipisahkan tempat tidurnya. Nah, ini sebenarnya kalau bagi wanita beriman, kalau sampai suaminya memisahkan tempat tidur, wah ini sebenarnya udah kode keras ya, udah lampu merah ini ya. Kalau seorang istri yang solihah diginikan, wah sudah ini sudah tobat ya. Dia harus sudah bermuhasabah, kesalahanku apa kok sampai diginikan sama suami. Dipisahkan tempat tidur, kemudian Allah juga membolehkan untuk memukul. Hanya saja harus difahami, memukul di sini ini bukan pukulan untuk memberikan hukuman, sanksi atau memukul yang untuk menyakiti. Tetapi memukul dalam rangka untuk takdib, untuk mendidik istrinya, termasuk bagian mana yang boleh dipukul ya. Bagian yang sekiranya tidak menyakitin banget, ini kan cuma sekedar untuk membuat dia jera saja atas nususnya tadi kan gitu. Nah ini contoh islah, langkah perbaikan yang bisa dilakukan oleh suami ketika memang tingkat ketidaktaatan istri itu sudah levelnya sudah mulai meninggi. Nah, langkah perbaikan sudah dilakukan, tetapi masalah perselisihan, cekcoknya tetap ada. Terus bagaimana? Nah, kemudian langkah yang keempat, libatkan keluarga ya. Jadi masing-masing dari keluarga istri maupun keluarga suami ya, kirimkan wakil di antara keduanya yang sekiranya orang-orang yang dipandang bijak, mampu untuk memberikan nasihat dan masukan-masukan demi kebaikan. Nah, kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Insya Allah, kata Allah, jika mereka memang bermaksud untuk mengadakan perbaikan, maka Allah akan memberikan taufik atau petunjuk kepada suami istri itu. Nah, jadi posisi hakam ini diharapkan bisa menjadi wasilah atau sarana perbaikan bagi suami istri ini. Ya siapa tahu ya, sebagai salah satu ikhtiarnya manusia, mbok-mbok ketika masalah itu kemudian dibantu oleh orang lain, yang kalau orang lain kan bisa jadi lebih objektif ya di dalam menilai masalah ya. Atau dari sisi pengalaman hidupnya itu lebih lama merasakan asam garamnya pernikahan, kehidupan rumah tangga. Atau dari sisi kedalaman ilmu agama lebih bagus. Nah, diharapkan orang-orang seperti itu akan membantu mengurai sebenarnya masalah itu apa gitu. Nah, kemudian kalau ternyata dari sekian tahap itu sudah dilakukan, evaluasi muhasabah masing-masing sudah dilakukan, kemudian islah sudah dilakukan, melibatkan keluarga sudah dilakukan, tapi kok ya tetap percekcokan selisih ini sulit banget untuk disatukan. Ya gimana lagi? Maka akhirnya solusi terakhir yang ditempuh, yang harapannya ini akan membawa kebaikan bagi pasangan tersebut dan juga bagi keluarga itu. Maka ditempuhlah perceraian menjadi langkah yang terakhir. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Nah, ini termasuk salah satu hikmah perceraian. Kalau evaluasi, dari hasil evaluasi rujuk, alhamdulillah. Tapi kalau nggak rujuk ya akhirnya bercerai. Nah, harapannya dengan bercerai itu semoga permasalahan bisa lebih ringan, kemudian masing-masing bisa menemukan kehidupan yang baru, termasuk menemukan pasangan hidup yang baru, yang di situ siapa tahu akan lebih memberikan sakinah mawadah warahmah. Nah, sahabat Verdison TV yang dirahmati oleh Allah, ini andai perceraian kemudian jadi pilihan ya. Lalu apa makna dan dalil cerai? Cerai atau talak itu maknanya adalah melepaskan ikatan pernikahan. Yang awalnya pasangan itu diikat
oleh tali pernikahan, kemudian karena sering terjadi perselisihan, nggak bisa diselesaikan, akhirnya diputuslah ikatan pernikahan itu. Dan talak merupakan salah satu syariat di dalam Islam. Boleh untuk talak ketika memang kondisinya ya lebih baiknya memang dengan itu gitu. Ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 229, atau laku marotani fa imsakum bima'rufin au tasrihim bi ihsanin. Talak yang dirujuki itu ada 2. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian di dalam Al-Hadis, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Nabi pernah menceraikan Hafsah, salah satu istri beliau, kemudian merujuknya kembali. Kemudian dari sisi sahabat Rasulullah, ya, mereka juga berijma melakukan kesepakatan bahwa ya perceraian itu sesuatu yang dibolehkan. Ini juga menjadi ijma sahabat. Nah, ada cerai, kemudian ada juga rujuk. Ya, kalau cerai atau talak tadi kan pisahnya atau putusnya tali pernikahan. Nah, kalau rujuk kan berarti kembalinya pasangan itu kepada pasangannya ya. Rujuk secara definisi syar'i adalah mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan pada talak bain kepada keadaan sebelum terjadinya talak tanpa adanya akad. Jadi kalau rujuk ini berarti kondisi talaknya ini talak pertama atau talak 2 yang masih dalam masa iddah. Jadi ketika seorang suami menginginkan untuk kembali kepada istrinya, merajut kembali hubungan keluarga, ya bisa, itu rujuk. Dan rujuk di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, boleh. Nah, sehingga kita akan bahas ya sahabat semuanya tentang rujuk. Sejauh mana rujuk ini menjadi peluang perbaikan. Kemudian sekaligus kita juga akan membahas sekarang tentang macam-macam dari talak. Nah, talak itu kalau kita bagi ya, talak itu ada 2. Yang pertama adalah talak roja'i, kemudian yang kedua talak bain. Nah, apa itu talak roja'i? Talak roja'i itu adalah talak yang setelah dijatuhkan sang suami, dia masih punya hak untuk merujuk kembali istrinya selama masih menjalani masa iddah. Nah, masa iddah ini waktunya kan bisa macam-macam ya, tergantung kondisi istri dan kondisi pernikahan. Kalau masa iddahnya istri yang dicerai hidup, kemudian dia lagi tidak hamil, pernah bergaul suami istri, sudah atau masih haid, maka masa iddahnya itu 3 kali quru atau 3 kali masa suci. Nah, apabila dia dicerai, nggak hamil tapi pernah bergaul suami istri, tapi belum haid atau sudah menopause, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Atau dicerai tapi belum pernah bergaul suami istri sama sekali. Nah, kalau kondisi ini dia nggak punya masa iddah. Nah, itu contohnya masa iddah. Nah, di dalam talak roja'i ini ya tadi ya, suami habis talak 1 atau talak 2, tapi istri masih menjalani masa iddah tadi ya. Kemudian si suami pengen CLBK, cinta lama bersemi kembali ya. Pengen balikan lagi lah ya, membina kehidupan rumah tangga. Nah, dia bisa untuk rujuk tanpa tergantung persetujuan istri malah ya. Dan tanpa akad yang baru. Pengen balik ya bisa gitu aja tanpa akad yang baru. Itu talak roja'i. Nah, adapun yang kedua talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain itu ada 2. Yang pertama adalah talak bain sugro, perpisahan yang kecil. Kemudian yang kedua talak bain kubro, perpisahan yang besar. Nah, talak bainunah sugro ini adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami ya,
tidak memiliki peluang rujuk kecuali dengan persetujuan istri dan akad yang baru. Dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki yang lain. Jadi misalnya suami sudah menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Tapi masa iddah istri sudah berlalu. Kemudian si suami pengen balik lagi ke istrinya. Nah, kalau dalam kondisi ini berarti berlaku ketentuan talak bainoh sugro tadi. Si istri harus memberikan persetujuan, kemudian harus ada akad yang baru untuk memulai kehidupan baru lagi. Nah, adapun kalau talak bainunah kubro, perpisahan yang besar, ini adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami, ya sudah nggak ada peluang untuk rujuk ya. Ini talak yang sudah tidak ada peluang rujuk kecuali pertama, istrinya setuju balik lagi. Kedua, harus ada akad yang baru. Kemudian yang ketiga, nah ini mantan istrinya ini harus sudah menikah dengan laki-laki yang lain juga telah melakukan jima atau hubungan suami istri. Kemudian mantan istrinya itu dicerai oleh suaminya yang baru atau suami barunya itu meninggal dan masa iddahnya telah selesai. Nah, agak rumit ya. Ya begini ketentuannya memang. Ya jadi contohnya ada suami mentalak istrinya, kemudian rujuk lagi ya kan, ini talak 1 ya. Jadi talak 1, suami mentalak istrinya kemudian rujuk lagi dalam masa iddah atau menikahinya setelah habis masa iddahnya. Lah kok nalak lagi, berarti sudah berlaku talak yang kedua. Kemudian dirujuk lagi istrinya tadi. Nah sudah, kemudian talak lagi. Nah ini berarti sudah jatuh talak yang ketiga. Sudah jatuh talak bain kubro tadi. Yang kalau seorang suami pengen balikan lagi sama istrinya, syaratnya harus itu. Istrinya setuju untuk balikan lagi, harus ada akad pernikahan yang baru, kemudian si istri mesti menikah. Harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain, diceraikan oleh laki-laki yang lain itu, sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain itu, dan masa iddahnya telah selesai. Nah, begitu untuk penjelasan macam-macam talak ya, sahabat semuanya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan hak. Siapa yang punya hak untuk menceraikan dan merujuk di antara pasangan itu. Nah, pada dasarnya hak talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Jadi suamilah yang punya wewenang untuk mentalak istrinya. Ya, kebolehan untuk mentalak ini memang secara hukum syara tidak dinyatakan ilat atau sebab hukumnya secara syariat. Ya boleh secara syariatnya begitu. Adapun secara kenyataan atau faktanya ya karena seorang laki-laki posisinya adalah qawwam di dalam rumah tangga itu. Dia adalah pemimpin yang di dalam pernikahan itu secara real ya dia menjalankan aktivitas-aktivitas kepemimpinan. Atas kepemimpinan tentu disertai oleh tanggung jawab. Nah sehingga termasuk tanggung jawab ketika terjadi perselisihan, percekcokan, sehingga sampai kepada pintu perceraian tadi ya. Nah ini menunjukkan kepemimpinan itu ada di tangan suami. Nah sehingga termasuk kewenangan hak talak itu juga ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Nah hanya saja sekalipun keberadaan talak itu di tangan suami, sekaligus menjadi hak dia, bukan berarti istri tidak boleh menceraikan dirinya sendiri. Kemudian melangsungkan perpisahan antara dirinya dengan suaminya.
Jadi dalam satu kondisi tertentu, seorang istri itu juga punya hak menceraikan dirinya dari suaminya, kemudian mengadakan perpisahan antara dirinya dengan suaminya dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, makanya tadi kan Rasulullah sudah mengingatkan kalau seorang istri minta cerai tapi tidak dengan alasan yang bisa dibenarkan secara syariat, maka dia terhalang bau surga, kan begitu. Nah, kan tetapi di sisi yang lain, Allah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya, Allah tidak menginginkan adanya kesengsaraan yang menimpa hambanya, maka Allah juga memberikan jaminan ketika seorang istri dalam kehidupan rumah tangga merasakan sengsara, dia ingin melepaskan diri dari kesengsaraan, maka Allah masih membolehkan seorang istri untuk mengajukan fasakh atau batal ikatan pernikahannya. Dengan syarat tentunya alasannya sesuai dengan syariat. Nah, syarat apa saja yang wanita itu boleh mengajukan cerai? Di antara yang pertama, jika suami menyerahkan masalah talak di tangan istri. Nah, pada kondisi ini istri punya hak untuk menceraikan dirinya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh suaminya. Maka istri bisa mengatakan, aku telah menceraikan diriku sendiri dari suamiku si fulan. Atau istri berkata kepada suaminya, aku telah menceraikan diriku darimu. Nah, tapi di satu sisi istri tidak boleh mengatakan, aku telah menceraikan kamu, engkau aku ceraikan. Nah, ini nggak bisa ya, karena tadi hak talak kan pada dasarnya di suami. Tetapi dia bisa menceraikan dirinya sendiri. Maka kalimatnya adalah, aku telah menceraikan diriku sendiri dari suamiku. Atau aku telah menceraikan diriku darimu. Nah, begitu. Kemudian syarat yang lain, seorang wanita bisa mengajukan cerai kalau misalnya kondisi suaminya itu punya cacat, ya, sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Ya, karena sekali lagi tujuan pernikahan selain untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan memang tujuannya untuk melangsungkan keturunan, mendapatkan keturunan. Nah, sehingga kalau sarana menuju tujuan ini tidak bisa tercapai karena satu kondisi, misalnya suami mengalami impoten atau sudah dikebiri atau apalah, sehingga yang membuat cacat nggak bisa punya anak gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika istri mengetahui suami memiliki cacat seperti ini sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri, maka si istri bisa mengajukan cerai. Nah, kalau di dalam sistem Islam ya, ketika misalnya ada kondisi seperti ini, kemudian istri mengajukan kepada hakim di dalam pengadilan, maka si hakim ini akan berupaya untuk membuktikan sejauh mana memang betul suami ini mempunyai cacat itu. Jadi hakim akan memberikan tangguh kepada suami selama 1 tahun. Nah, kalau sudah diberikan tangguh selama 1 tahun misalnya, juga diberikan kesempatan untuk pengobatan misalnya tetap seperti itu, ya apa boleh buat, kemudian bisa jadi tuntutan dari istrinya itu kemudian dikabulkan. Kemudian yang ketiga, jika tampak bagi sang istri, baik sebelum maupun sesudah terjadi jima, itu suaminya mengidap suatu penyakit yang tidak mungkin bagi dirinya untuk tinggal dengan suaminya, karena suaminya itu mengidap penyakit yang berbahaya. Jadi punya penyakit yang sangat parah, yang berbahaya misalnya ya, yang bisa menularkan kepada yang lain, dan efek dari penyakit ini berbahaya bagi manusia, taruhlah gitu. Nah, kondisi seperti ini juga bisa membuat seorang istri untuk mengajukan cerai. Atau jika suaminya gila, hilang akalnya setelah terjadi akad nikah, ini juga istri bisa mengadukan masalahnya kepada hakim, menuntut pemisahan dari suaminya. Ya qadhi, ya majelis hakim yang terhormat, setelah nikah suami saya kedapatan gila, saya ingin berpisah saja. Nah,
Nanti qadhi, kalau di dalam sistem Islam, dia akan memberikan tangguh selama 1 tahun. Jadi dengan 1 tahun itu diharapkan ada proses penyembuhan, ya. Tapi kalau setelah 1 tahun berlalu ternyata nggak sembuh juga dari penyakit gilanya, ya perceraian bisa terjadi. Atau alasan yang lain, suami melakukan safar, perjalanan ke tempat yang jauh, menghilang, gak ada kabar beritanya. Sementara dengan kondisi ini kemudian si istri terhalang mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, maka istri bisa menuntut perceraian. Suami yang gak ngasih nafkah ke istrinya padahal dia mampu, kemudian istrinya justru mengalami kesulitan memperoleh harta suaminya, itu juga bisa untuk meminta perceraian. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, justru qadhi atau hakim itu wajib untuk menceraikan dari suaminya tanpa menunda-nundanya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istrimu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu. Ia mengatakan, beri aku makan, jika tidak ceraikan aku. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Ahmad. Kemudian yang terakhir, seorang wanita itu boleh mengajukan cerai jika di antara keduanya terus terjadi pertentangan yang nyaris tidak bisa untuk diselesaikan, terus terjadi persengketaan. Nah, makanya kalau dalam kondisi seperti ini, ya, tadi sudah saya singgung, ya, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui hingga sampai kepada solusi akhir, yaitu perceraian. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat Vertison TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari beberapa penjelasan saya tadi, ya, kita sampai di akhir perbincangan kita. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan pertama bahwa Masya Allah, Allah itu maha adil, baik kepada pihak suami maupun kepada pihak istri. Dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, Allah berupaya betul untuk menjamin sakinah, mawadah, warohmah. Itu dirasakan oleh masing-masing pasangan. Nah, sehingga ketika sakinah, mawadah, warohmah sebagai tujuan pernikahan itu sudah tidak lagi dirasa, maka Allah memberikan cara untuk meraihnya itu dengan tadi, justru dengan perpisahan. Dan insya Allah itu menjadi yang terbaik. Dan sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa setiap hukum yang diberikan oleh Allah merupakan solusi untuk memecahkan berbagai problematika kehidupan dan pasti membawa maslahat atau kebaikan. Nah, sehingga baik cerai maupun rujuk sebagaimana syariat pernikahan itu merupakan bagian dari hukum Allah yang pasti mengandung kebaikan. Maka yang terakhir, semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang taat di dalam menjalankan hukum Allah dalam segala aspek kehidupan. Baik, sahabat Vertison TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada hari ini. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Adapun kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.